Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Berangkat dari berbagai pertanyaan yang kami terima, khususnya yang ditanyakan oleh orang tua wali calon santri wal santriyah Pondok Pesantren Nurul Huda, baik itu jenjang SMP IT, jenjang MA atau madrasah aliyah, pun demikian dengan jenjang perguruan tinggi, dalam hal ini STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang semuanya berada di bawah naungan ataupun koordinasi Yayasan Nurul Huda Kertawangunan. Tentu pertanyaan yang bermunculan dari ibu dan bapak tentang hal-hal yang harus dipersiapkan, yang harus dibawa tatkala putra putrinya mondok di Pondok Pesantren Nurul Huda. Baik ibu dan bapak, saya akan merujuk kepada sebuah tata tertib ataupun peraturan santri Pondok Pesantren Nurul Huda, yang mana ini adalah menjadi dasar hukum dalam segala hal yang berkaitan dengan pesantren, khususnya dalam hal ini Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Baik ibu dan bapak, di dalam tata tertib Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan, tepatnya pada pasal 6 tentang kerapihan pakaian dan penampilan, pada ayat 1, santri wajib berpakaian sesuai peraturan pondok pesantren dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A-nya adalah santri putra wajib memiliki maksimal 2 kopiah songkok pondok pesantren, 2 kopiah putih, dalam hal ini kopiah haji, 2 baju seragam pondok pesantren, 2 baju koko putih lengan panjang, 2 baju koko bebas lengan panjang, 2 baju kemeja lengan panjang, 3 baju kaos. Dalam hal ini baju kaosnya tidak bergambar, apalagi bertuliskan hal-hal yang memang tidak patut untuk ditulis gitu ya, ataupun yang tidak patut menempel di pakaian, dalam hal ini pakaian kaos. Baik, saya ulangi lagi bahwa 2 baju koko bebas lengan panjang, 2 baju kemeja lengan panjang, 3 baju kaos tidak bergambar, 3 kaos dalam, 2 sarung pondok pesantren, 2 sarung biasa, 2 celana panjang bahan katun, tentunya bukan celana jeans, 2 celana dalam pendek gitu ya, ataupun yang kita ketahui celana kolor, 3 celana dalam yaitu CD, 2 ikat pinggang, 2 pasang sepatu, 2 pasang sandal, 2 pasang kaos kaki, 2 gamis jubah gitu ya, dan 2 sorban, terakhir 2 sejadah. Ini adalah batasan maksimal. Tentu tidak diperkenankan apabila putra dan putri ibu, santri wal santriyah yang memang membawa lebih pakaian tersebut dari yang sudah ditentukan. Nah, ini poin A-nya dikhususkan kepada santri putra. Adapun untuk poin B, santri putri wajib memiliki maksimal 2 kerudung pondok pesantren, 1 kerudung putih persegi, 1 kerudung hitam persegi, 1 kerudung pramuka persegi, 2 kerudung bebas, 3 ciput kepala, 2 seragam gamis pondok pesantren, 3 baju gamis bebas, 2 baju kaos lengan panjang, tidak bergambar tentunya, 2 baju atasan, akan tetapi baju atasannya yang sopan karena nanti bisa dipakai untuk pengajian. 3 baju gamis bebas gitu ya, jadi silahkan mengambil baju gamis bebas. 2 baju kaos lengan panjang tidak bergambar, 2 baju atasan, 3 kaos dalam itu, dan 5 masih dalam bagian pakaian dalam yang khusus ada di perempuan, 1 rok hitam, 2 rok bebas, 2 celana panjang, tentunya bukan jeans. Ini adalah celana yang untuk dipakai di dalam ya, yang ditutup nantinya tertutupi oleh rok ataupun samping ya. 2 sarung samping, 5 celana dalam, 2 ikat pinggang, 2 pasang sepatu, 2 pasang sandal, 3 pasang kaos kaki, 3 mukena putih ya, jadi mukenanya harus berwarna putih, dan 2 sejadah. Nah, ini pakaian yang harus dipersiapkan, yang harus ada pada santri wal santriyah merujuk kepada tata tertib Pondok Pesantren Nurul Huda pada pasal 6 tentang kerapihan pakaian dan penampilan.
Jadi ibu dan bapak bisa memahami ini dan juga bisa dipersiapkan dari sekarang. Karena memang adapun terkait kopiah pondok pesantren ataupun seragam pondok pesantren dan lain sebagainya, tentunya ini hanya bisa disediakan oleh pondok pesantren. Nah, ibu dan bapak silahkan persiapkan hal-hal yang tadi yang di luar pondok pesantren. Nah, ibu dan bapak, yang terakhir saya sampaikan adalah ibu dan bapak calon santri wal santriyah pondok pesantren Nurul Huda khususnya, untuk tidak membawa lemari pakaian, karena memang pondok pesantren Nurul Huda sudah menyediakan dengan akad jual beli. Jadi ibu dan bapak tidak diperkenankan membawa lemari dari rumah ataupun dari kediamannya masing-masing, karena ini sesuai dengan peraturan pondok pesantren ataupun tata tertib santri. Selanjutnya, ibu dan bapak tidak diperkenankan membawa kasur, karena memang kasur sudah kami sediakan juga, tentunya dengan akad jual beli. Nah, adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dibawa oleh ibu dan bapak adalah pertama, 1 buah bantal, gitu ya Bu ya, tidak boleh 2. 1 buah bantal, tidak boleh bawa bantal guling, dan juga 1 buah selimut. Yang itu harus dibawa, dipersiapkan oleh ibu dan bapak, serta alat mencuci, alat mandi pribadi masing-masing juga harus dipersiapkan, karena itu tidak disediakan di pondok pesantren. Tapi jikalau memang ibu dan bapak mau membeli di pondok pesantren, kami menyediakan. Kami mengulangi, untuk lemari dan kasur, mohon maaf kami tidak memberikan kewenangan kepada ibu dan bapak untuk membawa dari rumah, melainkan harus membeli di pondok pesantren Nurul Huda. Kiranya itu saja, dan juga informasi terakhir bahwa masuk santri baru itu pada tanggal 12 Juli 2020 insya Allah. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan dapat dipahami serta menjadi acuan tentunya ibu dan bapak dalam mempersiapkan hal-hal yang harus dibawa ketika memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren Nurul Huda. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.